Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Mariamah, CGP Angkatan 6 dari SMP Negeri 8 Kota Serang. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas Jurnal Refleksi Dwi Mingguan pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Dalam memaparkan jurnal refleksi Dwi Mingguan, kali ini saya menggunakan model 4P, yaitu 1. Peristiwa, 2. Perasaan, 3. Pembelajaran, dan yang keempat yaitu penerapan. Yang pertama yaitu peristiwa. Pada modul 1.3, saya mempelajari dan mengerjakan seluruh materi dan tugas-tugas yang ada pada LMS, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Pada kegiatan mulai dari diri, saya membuat tugas menggambar imajiku tentang muridku di masa depan, yang isinya menggambarkan tentang situasi murid, peran guru, juga suasana sekolah impian. Kemudian, saya melengkapi 6x4 rumpan yang disajikan. Pada tahap ini juga, saya ditugaskan menulis sebuah visi yang memuat nilai-nilai, filosofi, harapan atas murid di sekolah. Pada tahapan eksplorasi konsep, saya belajar secara mandiri di LMS. Terdapat 9 halaman yang harus dipahami dan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Halaman 1 mulai dari terdapatnya puisi dari Insinyur Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Halaman berikutnya terdapat materi berpikir strategis. Ada juga materi inquiry apresiatif sebagai suatu paradigma sampai kepada materi tentang tahapan bagja. Pada setiap halaman, CGP wajib menuliskan tanggapan isi materi dan saling mengomentari pendapat dari CGP yang lainnya. Pada halaman 9, tahapan eksplorasi konsep, terdapat 2 forum diskusi. Yang pertama, forum diskusi tentang berbagi visi murid impian. Forum kedua yaitu tentang berbagi tugas kesimpulan tentang inquiry apresiatif. Pada tahapan ruang kolaborasi 1, peserta CGP kelas 46 dibagi menjadi 2 kelompok. Kemudian, dengan dipandu oleh fasilitator yaitu Ibu Yanti Masni, masing-masing kelompok diberikan tugas untuk berdiskusi membuat bahan presentasi, yaitu membuat 1 visi, 1 kalimat pernyataan prakarsa perubahan, dan 1 rencana bagja lengkap dari tahap ke tahap menggunakan kanvas bagja. Sedangkan pada kegiatan ruang kolaborasi 2 yang dilakukan yaitu kami presentasi masing-masing kelompok, melakukan tanya jawab dan penguatan oleh fasilitator. Kemudian melakukan refleksi mengenai hasil diskusi yang telah dilaksanakan. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan demonstrasi kontekstual dilakukan secara mandiri. Untuk tugas ini, saya membuat sebuah video sederhana mengenai gambaran menjalankan tahapan bagja untuk menghasilkan sebuah rekomendasi perubahan di sekolah. Dan tugas tersebut saya unggah ke channel YouTube pribadi saya. Pada kegiatan elaborasi pemahaman, dilaksanakan secara diskusi virtual pada room Google Meet, yang dipandu oleh instruktur Ibu Kusuma Dewi MPD. Dalam kegiatan elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi ini, dibahas materi tentang yang pertama, pentingnya visi dalam membawakan perubahan, yang kedua, pentingnya paradigma inquiry apresiatif yang membawakan perubahan, yang ketiga, alat bantu perumusan prakarsa perubahan, yaitu melalui rumus atap, dan yang keempat, dibahas tentang 5 tahapan bagja. Tugas pemaparan koneksi antar materi pada modul 1.3 ini sangat penting karena tahapan ini memberikan gambaran sejauh mana pemahaman peserta CGP pada materi yang telah dipelajari. Karena tahapan ini merupakan tahapan di mana CGP mengaitkan materi-materi yang telah dipelajari dan materi lain yang relevan ke dalam rencana manajemen perubahan yang menerapkan paradigma dan model inquiry apresiatif.
Tahapan terakhir pada rangkaian peristiwa yaitu membuat jurnal refleksi 2 mingguan. Jurnal refleksi merupakan sebuah refleksi selama mengenai kegiatan yang sudah dilaksanakan selama 2 minggu ke belakang. Di antaranya yaitu mengulas kembali pembelajaran yang telah dilaksanakan, mengungkapkan perasaan peserta CGP, ide atau gagasan yang timbul, pembelajaran apa yang dapat diambil, dan apa dampak perubahan positif yang paling dirasakan oleh peserta CGP. Rangkaian jurnal refleksi berikutnya yaitu tentang perasaan. Selama mempelajari modul 1.3 ini, saya merasa senang sekali karena banyak ilmu baru yang saya peroleh sehingga membuat saya lebih percaya diri menjadi seorang CGP. Dan dari modul 1.3 ini, saya lebih dikuatkan dalam mewujudkan cita-cita membentuk murid yang mempunyai nilai profil pelajar Pancasila, yaitu dengan bantuan pendekatan inquiry apresiatif dalam menyusun sebuah prakarsa perubahan melalui tahapan Bagja. Berikutnya yaitu tentang pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.3 ini, saya lebih memahami bahwa dalam memimpin perubahan positif harus dimulai dengan berpikir strategis dan memahami inquiry apresiatif sebagai sebuah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan yang dituangkan dalam 5 tahapan Bagja. Dan untuk melakukan perubahan yang positif tersebut, tidak harus bermulai dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada. Namun, kita bisa fokuskan pada kekuatan yang telah kita miliki, sehingga pemikiran yang ada pada diri kita bisa diarahkan ke arah yang positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Rangkaian jurnal refleksi 2 mingguan yang terakhir yaitu tentang penerapan. Setelah saya mempelajari modul 1.3, saya akan berkolaborasi dengan ekosistem sekolah untuk bersama-sama melakukan perubahan positif guna mewujudkan visi tentang murid saya di masa depan yang saya impikan, yaitu melalui sebuah visi terwujudnya pelajar Pancasila dalam lingkungan belajar yang nyaman dan bahagia. Demikianlah pemaparan tentang jurnal refleksi 2 mingguan pada modul 1.3 dari saya. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju.